Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca betapa mudahnya seseorang melontarkan statement yang itu merupakan bentuk istihza' bid-din atau bentuk pelecehan terhadap din, pelecehan terhadap ayat Al-Quran, terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin itu dilakukan oleh orang-orang dengan maksud bercanda atau sekedar membuat lelucon, atau mungkin dengan maksud yang lain dia ingin memang melecehkan Islam. Terlepas dari apa maksudnya, ikhwani wa akhwati fillah, perlu kita ketahui bahwa para ulama kita telah sepakat, ulama dari 4 madhab itu sepakat bahwa tindak pelecehan, olok-olokan, penghinaan, baik yang ditujukan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Islam, atau kepada salah satu dari syariat Islam, ini semua adalah hal-hal yang mengeluarkan pelakunya dari Islam jika dia sebelumnya adalah seorang muslim. Dan kita perlu menyimak sedikit ya bagaimana nukilan ijma' para ulama 4 madhab terkait perkara ini. Dari madhab Maliki misalnya, Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki yang wafat tahun 543 Hijriah mengatakan dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 976, Al-hazilu bil kufri kafara la khilafa fihi bainal ummah. Al-hazlu bil kufri kufrun la khilafa fihi bainal ummah. Bercanda dengan mengucapkan kekufuran atau kekafiran, sekedar bercanda dia, tapi yang dia ucapkan itu adalah kekufuran, atau dia tidak berkaitan dengan ucapan tapi berkaitan dengan sikap, misalnya menirukan gerakannya orang kafir, ini adalah kekafiran, sama dengan kekafiran. Jadi bercanda kemudian dia mengucapkan kekafiran atau melakukan perbuatan khasnya orang kafir, itu merupakan kekafiran. La khilafa fihi bainal ummah. Tidak ada perselisihan di antara umat Islam terkait hukum kafirnya orang yang bercanda dengan mengucapkan atau melakukan kekafiran. Dari kalangan ulama Hanafiyah, dari madhab Hanafi ada seorang ulama yang bernama Ibnu Nujaim Al-Hanafi yang wafat tahun 970 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Bahrur Ra'iq jilid 5 halaman 134, beliau mengatakan, wal hasilu anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara 'inda al-kull wa la i'tibara bi i'tiqadihi kama sarraha bihi Qadhi Khan fi fatawihi. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا لَا يَكْفُرُ عِنْدَ الْكُلِّ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا عَالِمًا عَامِدًا كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ. Artinya, alhasil, barang siapa mengatakan kalimat kekafiran, misal kalimat kekafiran, saya sudah memberikan contoh ya, misalnya Allah itu punya anak, Allah itu tidak lebih hebat daripada fulan, atau misalnya syariat Islam itu kejam, atau misalnya Nabi Muhammad itu sambil disifati dengan sifat-sifat tertentu. Orang yang mengatakan seperti itu dalam rangka bercanda atau sekedar main-main, maka ia dianggap kafir menurut semua ulama. Keyakinan dia saat mengatakan kekafiran yang disengaja tersebut, artinya dia sengaja mengucap kekafiran ya, tidak ada yang memaksa dia. Apakah ketika dia mengucap kekafiran ini dia meyakini apa yang dia ucapkan ataukah tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ini tidak ada pengaruhnya dalam menghukumi dia dengan hukum murtad tadi. La i'tibara
fi i'tiqadihi. Tidak ada pengaruhnya, apakah dia meyakini apa yang dia ucapkan ataukah dia sekedar main-main, tidak ada pengaruhnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang ulama Hanafiyah bernama Qadhi Khan dalam fatwanya. Sedangkan barang siapa mengatakan kekafiran karena salah ucap atau terpaksa. Nah, kasus yang kedua ini berbeda ya. Dia mengatakan itu karena kepleset. Dia tidak bermaksud mengatakan seperti itu, cuman salah ucap. Atau dia dipaksa dengan ancaman. Kalau dia nggak mengatakan kekafiran, dia akan dibunuh, akan disakiti, akan disiksa atau dan semisalnya, sehingga dia pun mengatakan kekafiran. Ini bagaimana hukumnya? Ulama sepakat dia tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam. Sekarang masalah yang ketiga, sedangkan yang mengatakan kekafiran atas sepengetahuan dia sudah ngerti kalau ucapan ini adalah ucapan kufur dan dia sengaja mengucapkannya, maka para ulama tidak berbeda pendapat akan kafirnya orang ini. Itu dari kalangan ulama Hanafi, dan ada juga statement lain dari ulama Hanafi, tapi saya cukupkan satu statement. Sekarang kita menyimak bagaimana pendapat ulama dari madhab Hambali. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Hambali yang wafat tahun 1233 Hijriah mengatakan dalam kitab Taisirul Azizil Hamid halaman 553, qala rahimahullah, man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafara walau hazilan lam yaqsud haqiqatal istihza'i ijma'an. Artinya, barang siapa melecehkan Allah atau kitabullah Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agamanya Islam, maka dia kafir walaupun sekedar bercanda dan tidak bermaksud melecehkan secara hakiki. Lihat, maksud dia bukan ingin melecehkan Islam, dia cuma ingin membuat lelucon, bikin bahan bahan canda saja, ingin melucu saja, mengundang gelak tawa. Tapi yang dijadikan objek leluconnya adalah Allah atau Rasulnya atau kitabullah atau ajaran Islam. Maka para ulama sepakat memvonis perbuatan dia ini sebagai perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ini berdasarkan ijma', ya. Adapun dari kalangan ulama kita, ulama Syafi'iyah, bagaimana sikap ulama Syafi'iyah terhadap masalah ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah dengan tegas menyatakan dalam kitab beliau Raudhatut Talibin, ya, ini kitab fikih Syafi'i. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan fikih yang sangat dikenal oleh para fuqaha lintas madhab. Mereka sampai membahas dalam satu kitab khusus namanya kitab Ar-Riddah. Kitab ini adalah kumpulan dari bab-bab yang judul besarnya adalah bagaimana yang namanya murtad itu, hakikatnya seperti apa, penyebabnya, contoh-contohnya, hukumnya bagaimana, itu dibahas dalam kitab Ar-Riddah yang merupakan bagian dari kitab fikih lintas madhab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatut Talibin jilid 10 halaman 64, Kitabur Riddati, judulnya begitu, Kitabur Riddati, hiya min afhashi anwa'il kufri wa aghladiha hukman wa fihi baban. Kitab Ar-Riddah alias murtad. Murtad merupakan bentuk kekafiran yang paling tercela dan paling keras hukumannya. Dan dalam kitab ini ada dua bab, ya. Al-awwalu fi haqiqatir riddati wa man tasihhu minhu wa fihi tarafan. Yang pertama tentang hakikat murtad dan siapa yang disahkan kemurtadannya, alias dianggap benar-benar murtad menurut kacamata syariat. Ada dua pembahasan dalam hal ini, ya. Al-awwal fi haqiqatiha wa hiya qat'ul islami wa yahsulu dhalika taratan bil qawli alladhi huwa kufrun wa taratan bil fi'l
wal af'alul mujibatu lil kufri hiya allati tasduru an ta'ammudin wastihza'in bid-dini sarihin. Ya, yang pertama, hakikat murtad ialah memutuskan diri dari Islam. Murtad dapat terjadi, ini yang penting ya, murtad dapat terjadi melalui ucapan yang mengandung kekafiran dan dapat pula terjadi dengan perbuatan. Adapun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekafiran ialah yang dilakukan karena satu, sengaja, dan dua, mengandung pelecehan yang jelas terhadap agama. Kemudian An-Nawawi rahimahullah menyebutkan contoh-contohnya, kas-sujudi lis-sanami, seperti sujud di hadapan berhala, aul syamsi, atau sujud menyembah matahari, mengagungkan matahari, wa ilqa'il mushafi fil qadhurat, atau mencampakkan mushaf Al-Quran ke tempat-tempat yang kotor, was-sihril ladzi fihi ibadatus syamsi wa nahwiha, praktek sihir yang mengandung peribadatan kepada matahari atau makhluk-makhluk lainnya. Qala Imamul Haramain, maksudnya salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal, fi ba'd at-ta'aliqi an syaikhi anna al-fi'la bimujarradihi la yakunu kufran, qala wa hadha zalalun 'azimun min al-mu'alliqi dzakartuhu lit-tanbihi ala ghalatihi. Ya, An-Nawawi di sini kemudian mengutip ucapan orang yang mengatakan bahwa sekedar melakukan perbuatan kekafiran tidak akan berakibat kafir. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan besar dari yang mengatakan demikian. Beliau menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan sekedar berbuat selama tidak meyakini, padahal perbuatannya adalah jelas-jelas perbuatan kufur, dan dia melakukan tidak dalam keadaan terpaksa, dia sengaja. Kalau dikatakan ini bukan kekafiran, maka yang mengatakan demikian itu adalah salah besar, kata beliau. Aku sengaja menyebutkannya sebagai peringatan akan salahnya pendapat tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, wa tahsulur riddatu bil qawli alladhi huwa kufrun sawa'un sadara an i'tiqadin aw inadin aw istihza'in, hadha qawlun jumali. Perbuatan murtad dapat terjadi dengan ucapan yang mengandung kekufuran, baik itu diucapkan karena adanya keyakinan kufur, memang dia meyakini kekufuran yang dia ucapkan itu, atau karena dia ini ngeyel, ataupun sekedar meremehkan alias guyonan, bercanda. Ini adalah definisi yang sifatnya global. Ya, kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya secara terperinci. Lihat betapa jelinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kadza man jahada jawaza ba'tsatir rusul. Contoh lainnya orang yang mengingkari adanya pengutusan rasul. Au ankara nubuwwata nabiyyin minal anbiya, atau mengingkari kenabian salah satu nabi yang jelas-jelas disebutkan sebagai nabi, salawatullahi wassalamuhu alaihim, au kadzabahu, atau mendustakan salah seorang nabi, au jahada ayatan minal qur'ani mujma'an alaiha, atau mengingkari ayat yang disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari Al-Quran, au zada fil qur'ani kalimatan, atau menambahkan satu kata dalam Al-Quran yang tidak ada dalam Al-Quran, au wa'taqada annaha minhu, dengan keyakinan bahwa kata yang disisipkan ini adalah bagian dari Al-Quran, ya. Au sabba nabiyyan, atau mencaci seorang nabi, satu saja dari sekian banyak nabi yang disebutkan namanya dicaci, apalagi kalau sayyidul anbiya Rasulullah yang dicela. Au istakhaffa bihi, atau menjadikan beliau ini, nabi ini, sebagai manusia yang dianggap remeh. Au istahalla muharraman bil ijma', atau menganggap halal sesuatu yang berdasarkan ijma'nya para ulama adalah haram, kal khamri wal liwaq, seperti orang yang menghalalkan khamr, minuman keras, dan menghalalkan perbuatan homoseks. Itu para kampanye orang-orang yang suka mempropagandakan LGBT masuk ke sini. Au harrama halalan bil ijma', atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang setelah yang disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan yang halal, dia haramkan. Mengharamkan poligami sesuai aturan syariat, ini juga termasuk mengharamkan sesuatu yang halal. Au nafa wujuba mujma'in ala wujubihi,
atau mengingkari wajibnya perbuatan yang disepakati sebagai perbuatan yang wajib, karakaatin minas salawatil khams, seperti mengingkari salah satu rakaat dari salat 5 waktu yang jumlah totalnya ada 17 rakaat. Dia mengatakan maghrib itu rakaat ketiganya sunnah, nggak wajib. Ini juga berarti dia telah keluar dari Islam. Aw i'taqada wujuba ma laysa biwajibin bil ijma', atau mengingkari wajibnya sesuatu yang berdasarkan ijma' itu nggak wajib. Contohnya kasolatin sadisatin, menambah solat yang ke-6 dari salat 5 waktu. Nggak ada. Sehari semalam yang wajib cuma 5 waktu. Dia meyakini ada solat ke-6 yang wajib. Ini juga dianggap keluar dari Islam. Wa shaumi Syawal, atau meyakini wajibnya puasa di bulan Syawal padahal yang wajib cuma di bulan Ramadan. Au nasaba Aisyah radhiyallahu anha ilal fahishah, atau mengaitkan ibunda Aisyah dengan perbuatan zina padahal Allah telah membersihkan beliau dari perbuatan zina. Awidda'an nubuwah, atau mengklaim sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mempercayai orang yang ngaku sebagai nabi, Lia Eden atau siapapun itu, diyakini sebagai nabi, keluar dia dari Islam. Walaupun dia salat 5 waktu, walaupun dia haji, walaupun dia umrah, percuma itu semua. Aw 'azzama sanaman bisujudi lahu, atau mengagungkan berhala dengan sujud kepadanya. Awit taqarrub ilaihi bidzabhi bismihi, atau dia mendekatkan diri kepada berhala dengan menyembelih untuk berhala. Fakullu hadza kufrun, dan semuanya ini adalah bentuk-bentuk kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lihat betapa detailnya para ulama kita membahas tentang masalah yang hari ini demikian diremehkan oleh sebagian kalangan yang mengaku sebagai muslim. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada ikhwani wa akhwati fillah agar kita berhati-hati. Kalau kita keluar dari Islam, yang rugi bukan Islam, kita yang rugi. Islam akan tetap menang. Semua orang murtad pun Islam akan tetap menang. Allah akan ganti dengan umat lain yang tidak murtad. Ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.